Hai Bunda, perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat para bunda dapat mengakses informasi yang luas dengan cepat. Namun sayangnya media ini juga bisa menjadi wadah untuk terjadinya cyberbullying. Menurut UNICEF, cyberbullying merupakan penggunaan alat komunikasi elektronik, sosial media untuk melakukan bully kepada seseorang. Bully ini biasanya dilakukan dengan mengirim pesan yang bersifat mengancam dan mengintimidasi. Apakah Bunda pernah mengalaminya? Untuk mengetahuinya, kita cari tahu dulu yuk bentuk-bentuk dari cyberbullying. Cyberbullying itu ada yang umum tuh ada 6 macam. Ada namanya flaming. Jadi dia tuh isinya mengirimkan pesan teks yang biasanya isinya mengejek, memprovokasi, menghina, menyinggung orang. Itu kayak menyulut amarah gitu. Kemudian harassment, mengirim pesan yang misalnya di kolom komentar kalau di Facebook atau di Instagram itu mengandung kata-kata yang melukai atau menghasut itu. Kemudian ada denigration, dia mencemarkan nama baik, mengumbar keburukan orang di internet, atau malah justru juga kalau mengumbar keburukan berarti memang ada sesuatu yang buruk yang terjadi tapi diumbar di situ. Yang lebih parah adalah kalau itu berupa fitnah, jadi nggak ada hal itu tapi disebarluaskan seperti itu. Ada juga cyberstalking, dia memata-matai, mengganggu dan mencemarkan nama baik si korban itu. Atau impersonation, dia menyamar jadi orang lain. Jadi kayaknya banyak ya terakhir-terakhir ini di Instagram itu ada akun-akun palsu yang seolah-olah akun bodong yang seolah-olah itu adalah milik si X ini. Terutama kalau public figure ya, kalau orang biasa mungkin nggak dibuat. Nah, isinya itu sangat mendiskreditkan si yang punya nama ini. Kemudian ada lagi outing dan trickery. Dia menyebarkan rahasia dari orang, seperti itu. Dari 6 bentuk cyberbullying tersebut yang sering terjadi di kalangan Bunda apa ya? Harassment kayaknya ya, karena dia memberikan menulis komentar-komentar yang menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi yang punya akun tersebut. Iya, mulai dari yang paling ringan aja, komentar nggak enak gitu ya, kayak tadi ibu hamil dan menyusui dapat komentar misalnya soal gimana sih ngurus anak gitu, cuma gitu aja nggak becus, mulai dari yang seperti itu sampai ke nanti lebih tinggi lagi tingkatnya dari itu. Nah, kalau Bunda pernah mengalami perbuatan yang termasuk cyberbullying atau justru tanpa sadar pernah melakukannya, ada tips yang penting untuk Bunda dengar. Mungkin kalau kita yang orang biasa ini nggak usah terlalu banyak expose kehidupan pribadi yang bisa memancing orang untuk berkomentar yang arahnya nanti membuli seperti itu. Nah, kalau untuk korban juga kita bisa pakai beberapa fasilitas, misalnya di Facebook ada report button. Kalau misalnya kita menerima perlakuan yang tidak menyenangkan seperti itu yang lebih enteng ya, ringan ya, paling nggak si pelaku itu adalah dia di ban, mungkin di blok dari sosial media tersebut. Kemudian di Instagram juga ada help buttonnya. Coba aja di browsing nanti caranya, kita jadi tahu ketika itu terjadi sama kita apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk pelaku dan calon-calon pelaku mungkin harus sesekali buka undang-undang ITE dan KUHP tentang yang perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada cyberbully. Itu ancaman hukumnya sangat berat gitu. Jadi sebaiknya, apalagi kalau hanya untuk tujuan iseng dan nggak mikir, cobalah dipikir. Nanti daripada harus nangis-nangis di depan polisi dan korban minta-minta maaf, iya saya nggak maksud ini itu, ya sebaiknya nggak usah lah gitu. Yang berbuat yang lebih positif aja.